Bayangkan, di hadapan ribuan manusia, sebuah api raksasa menyala begitu dahsyat. Panasnya mampu membakar apa saja yang mendekat. Di tengah kobaran itu, seorang pemuda bernama Ibrahim dilempar tanpa ampun. Semua orang yakin ini adalah akhir hidupnya. Namun, sesuatu yang mustahil terjadi. Api yang seharusnya membakar justru menjadi dingin dan menyelamatkan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Apa rahasia di balik keberanian luar biasa Nabi Ibrahim hingga Allah menurunkan mukjizat sebesar itu? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan hanya tentang mukjizat, tapi tentang iman, keberanian, dan kebenaran yang tak bisa dihancurkan. Baiklah, sahabat kisah iman, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share. Jika channel kami bermanfaat, bismillah, mari kita mulai ceritanya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat cahaya jingga yang menyelimuti kota Babilonia. Kota itu megah, dipenuhi bangunan tinggi. Dan patung-patung besar yang berdiri kokoh di setiap sudutnya. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan sebuah kesesatan yang telah mengakar begitu dalam. Penduduk kota itu hidup dalam keyakinan yang diwariskan turun-temurun, menyembah berhala. Patung-patung itu dibuat dari batu, kayu, bahkan logam mulia. Mereka dihias dengan penuh keindahan, diberi pakaian, dan diperlakukan seolah-olah memiliki kekuatan ilahi. Setiap hari, manusia datang membawa persembahan, makanan, minuman. Bahkan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Di tengah masyarakat itulah, lahir seorang anak yang kelak akan mengguncang keyakinan dunia, Ibrahim. Sejak kecil, Ibrahim bukanlah anak yang biasa. Tatapannya tajam, seolah menyimpan pertanyaan yang tidak pernah terucap. Ia tumbuh di rumah seorang pembuat berhala terkenal, ayahnya, Azar. Azar adalah sosok yang dihormati. Tangannya terampil memahat batu menjadi patung-patung yang dianggap suci oleh masyarakat. Banyak orang datang kepadanya untuk memesan berhala, dan dari situlah ia mendapatkan penghidupan. Suatu hari, Ibrahim kecil duduk di sudut rumah, memperhatikan ayahnya bekerja. Dengan penuh ketelitian, Azar memahat sebuah batu besar. Sedikit demi sedikit, bentuknya mulai menyerupai sosok manusia. Setelah selesai, ia membersihkannya. Lalu meletakkannya dengan penuh kehormatan. Ibrahim mendekat. Ia menatap patung itu lama, diam. Lalu ia bertanya dengan suara polos, namun penuh makna. "Ayah, apakah ini Tuhan?" Azar tersenyum, menganggap pertanyaan itu sebagai rasa ingin tahu seorang anak kecil. "Ya, anakku, ini adalah salah satu dari Tuhan-Tuhan kita. Ia akan melindungi kita dan memberi kita rezeki." Ibrahim terdiam, matanya menatap patung itu lebih dalam. Batu, dingin, tak bergerak. "Apakah dia bisa mendengar kita?" tanya Ibrahim lagi. Azar mulai sedikit tidak nyaman. "Tentu saja, kita harus percaya," Ibrahim mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya, sebuah benih keraguan mulai tumbuh. Malam itu, Ibrahim keluar rumah. Langit Babilonia terbentang luas, dihiasi bintang-bintang yang berkilauan. Ia menatap ke atas, terpaku pada keindahan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan kesadaran seperti itu, sebuah bintang bersinar terang. Ibrahim berbisik dalam hatinya, "Apakah ini Tuhanku?" Namun, tak lama kemudian, bintang itu menghilang. Gelap. Ibrahim menggeleng pelan. Tidak, yang menghilang tidak layak menjadi Tuhan. Beberapa saat kemudian, bulan muncul dengan cahaya yang lebih besar. Ibrahim kembali berpikir, apakah ini Tuhanku? Namun, bulan pun perlahan tenggelam. Sekali lagi, kegelapan menyelimuti langit. Hati Ibrahim semakin yakin.
Hingga akhirnya matahari terbit dengan cahaya yang luar biasa. Terang, menghangatkan, menguasai langit. Untuk sesaat, Ibrahim terpukau. Namun ketika matahari mulai tenggelam, ia memahami sesuatu yang sangat penting. Segala sesuatu yang muncul pasti akan hilang. Dan Tuhan tidak mungkin hilang. Malam itu menjadi titik awal perjalanan besar dalam hidupnya. Perjalanan mencari kebenaran. Perjalanan melawan arus. Perjalanan menuju Tuhan yang sejati. Di saat seluruh dunia tunduk pada sesuatu yang tidak bernyawa, seorang anak kecil mulai berani berpikir berbeda. Dan dari sanalah perubahan besar akan dimulai. Malam itu tidak lagi sama. Langit yang sebelumnya hanya sekadar hiasan bagi sebagian orang, kini menjadi ruang perenungan yang dalam bagi Ibrahim. Angin malam berhembus lembut, seolah menemani perjalanan pikirannya yang perlahan menembus batas kebiasaan kaumnya. Ia berdiri sendirian, di bawah hamparan langit luas. Namun sesungguhnya, ia tidak merasa sendiri. Ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam hatinya, sebuah kesadaran yang belum sepenuhnya ia pahami, tetapi terasa begitu kuat. Ia kembali menatap ke atas. Bintang-bintang masih berkelip. Namun kali ini, ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang layak disembah. Ia mulai memahami bahwa semua itu hanyalah ciptaan, bukan pencipta. Pikirannya kembali pada percakapannya dengan ayahnya, Azar. Patung-patung itu, batu yang dipahat. Dibentuk oleh tangan manusia, diberi nama, diberi makna, namun sesungguhnya tidak memiliki kuasa apapun. Bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat oleh manusia menjadi Tuhan bagi manusia itu sendiri? Gumamnya pelan. Pertanyaan itu menggema dalam hatinya. Dan kali ini, ia tidak mencoba menepisnya. Ia justru memeluk pertanyaan itu dan membiarkannya tumbuh menjadi keyakinan. Hari-hari berikutnya, Ibrahim semakin sering menyendiri. Ia berjalan menjauh dari keramaian kota Babilonia. Ia mencari tempat yang sunyi, tempat di mana pikirannya bisa bebas tanpa gangguan. Ia mengamati alam. Langit, bumi, pergantian siang dan malam. Semua itu tampak teratur, tidak acak, tidak kacau. Seolah ada satu kekuatan besar yang mengatur semuanya dengan sempurna. Dan dari situlah pemikirannya semakin tajam. Suatu malam, ia kembali menatap langit. Kali ini bukan sekadar melihat, tetapi benar-benar merenungkan. Sebuah bintang tampak bersinar terang. Untuk sesaat, ia berkata, bukan karena meyakini, tetapi sebagai bagian dari pencarian yang jujur. Inilah Tuhanku. Namun, tak lama kemudian, bintang itu menghilang. Langit kembali gelap. Ibrahim menarik nafas panjang. Aku tidak menyukai yang tenggelam. Kalimat itu bukan sekedar penolakan. Itu adalah prinsip. Bahwa Tuhan tidak mungkin hilang, tidak mungkin lenyap, tidak mungkin bergantung pada waktu. Beberapa saat kemudian, bulan muncul. Cahayanya lebih besar, lebih terang, lebih memukau. Ibrahim kembali mengamati. Inilah Tuhanku. Namun waktu kembali menjawab. Bulan itu perlahan memudar, tenggelam, hilang. Ibrahim menunduk. Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini bukan sekadar pernyataan. Ini adalah doa. Doa seorang pencari kebenaran. Doa yang lahir dari kejujuran hati. Pagi pun datang. Matahari terbit dengan cahaya yang menyilaukan. Ia menghangatkan bumi, menghidupkan kehidupan. Segala sesuatu tampak bergantung padanya. Untuk sesaat, Ibrahim kembali menguji pemikirannya. Inilah Tuhanku. Ini lebih besar. Namun, seperti sebelumnya, matahari pun bergerak.
turun, tenggelam. Dan saat itulah sebuah keyakinan yang kuat lahir dalam dirinya. Ia menatap langit yang mulai berubah warna. Lalu berkata dengan penuh ketegasan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan." Suaranya mungkin tidak didengar oleh siapapun saat itu. Namun kata-kata itu akan mengguncang dunia. Aku menghadapkan diriku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Kalimat itu bukan sekadar kesimpulan. Itu adalah deklarasi tauhid, deklarasi keberanian, deklarasi seorang pemuda yang memilih kebenaran. Meskipun harus berdiri sendirian. Sejak hari itu, Ibrahim tidak lagi sama. Ia tidak lagi sekadar anak dari pembuat berhala. Ia bukan lagi bagian dari arus mayoritas. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tradisi. Ia menemukan Tuhan. Bukan Tuhan yang dibuat oleh tangan manusia. Bukan Tuhan yang bisa hancur. Bukan Tuhan yang bisa hilang. Tetapi Tuhan yang menciptakan segalanya. Yang tidak bergantung pada apapun, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Namun, pencarian itu bukanlah akhir. Itu justru awal dari ujian yang lebih besar, karena kebenaran tidak selalu diterima dengan mudah. Dan Ibrahim akan segera menyadari bahwa keyakinannya akan membawanya pada konflik yang tidak terhindarkan. Konflik dengan keluarganya, dengan kaumnya, bahkan pagi itu terasa berbeda. Udara Babilonia tetap sama, hangat dan sibuk dengan aktivitas manusia yang hilir mudik membawa persembahan menuju kuil-kuil berhala. Namun bagi Ibrahim, dunia telah berubah. Ia tidak lagi melihat apa yang dilihat oleh kaumnya. Ia tidak lagi mempercayai apa yang mereka yakini. Dan yang lebih berat dari itu, ia tidak lagi bisa diam. Kebenaran yang telah ia temukan bukan untuk disimpan, ia harus disampaikan. Meski risikonya sangat besar. Langkah pertama yang ia ambil bukanlah kepada orang banyak, melainkan kepada orang yang paling dekat dengannya. Ayahnya sendiri, Azar. Di dalam rumah sederhana itu, suara pahat kembali terdengar. Azar sedang menyelesaikan sebuah patung baru, lebih besar, lebih indah, dan lebih halus dibanding sebelumnya. Ibrahim berdiri di ambang pintu, menatap, lalu melangkah masuk dengan hati yang penuh kehati-hatian. "Ayah," suaranya lembut, penuh hormat. Azar tidak langsung menoleh. "Ada apa, Ibrahim?" Ibrahim menarik napas perlahan. Ia tahu percakapan ini tidak akan mudah. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Tangan Azar terhenti. Ruangan mendadak sunyi. Ia perlahan menoleh, menatap anaknya dengan ekspresi yang berubah. "Apa maksudmu?" Ibrahim melangkah lebih dekat. Suaranya tetap lembut, tetapi kini lebih tegas. "Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Kata-kata itu bukanlah kesombongan, bukan pula bentuk pembangkangan. Itu adalah panggilan cinta, seorang anak yang ingin menyelamatkan ayahnya. Namun, tidak semua kebenaran mudah diterima. Wajah Azar mulai mengeras. "Ibrahim, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku?" Nada suaranya berubah. Lebih tinggi, lebih tajam. Ibrahim tetap tenang. "Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih." Kini, kemarahan itu benar-benar muncul. Azar berdiri, menatap Ibrahim dengan tatapan yang tidak lagi sama. "Jika kamu tidak berhenti, wahai Ibrahim, aku akan merajamu." "Pergilah dariku,"
dan jangan kembali." Kata-kata itu menghantam hati Ibrahim. Namun ia tidak membalas dengan kemarahan, tidak pula dengan pembelaan diri yang keras. Ia hanya menunduk, lalu berkata dengan suara yang penuh ketenangan, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Kalimat itu sederhana, namun mengandung kekuatan luar biasa. Di saat ditolak, di saat diancam, ia tetap memilih mendoakan. Hari itu, Ibrahim keluar dari rumahnya. Langkahnya berat, namun hatinya tetap teguh. Ia kehilangan tempat yang paling dekat, namun ia tidak kehilangan arah. Dan kini, dakwahnya tidak lagi bisa berhenti di dalam rumah. Ia harus menghadapi masyarakat, kaum yang telah lama tenggelam dalam kesesatan. Di tengah keramaian pasar dan kuil, Ibrahim mulai berbicara. Awalnya pelan, namun semakin lama, semakin lantang. "Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri?" Orang-orang mulai menoleh. Beberapa tertawa, beberapa merasa terganggu. Namun Ibrahim tidak berhenti. "Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat." Suasana mulai berubah. Bisik-bisik terdengar. "Siapa pemuda ini? Bukankah dia anak Azar? Dia menghina Tuhan-Tuhan kita." Namun, di tengah semua itu, Ibrahim tetap berdiri. Sendirian, tanpa rasa takut. Ia tidak membawa senjata, tidak memiliki kekuasaan. Namun, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat. Kebenaran. Penolakan demi penolakan mulai ia rasakan. Ejekan, cemoohan, bahkan ancaman. Namun semua itu tidak menggoyahkan langkahnya, karena ia tahu kebenaran tidak diukur dari jumlah orang yang mengikutinya, tetapi dari siapa yang membawanya, dan ia membawanya dari Tuhan yang Maha Benar. Namun di balik semua itu, Ibrahim mulai memahami satu hal penting, bahwa kata-kata saja tidak cukup. Kaumnya tidak hanya membutuhkan penjelasan, mereka membutuhkan sesuatu yang mengguncang, sesuatu yang membuka mata mereka, sesuatu yang membuat mereka berpikir. Dan dari situlah, sebuah rencana mulai terbentuk dalam pikirannya. Rencana yang berani, rencana yang beresiko. Namun juga penuh hikmah. Ia menatap ke arah kuil besar di tengah kota, tempat di mana berhala-berhala itu berdiri megah. Diam, tak berdaya. Dan dalam hatinya, ia berkata, "Sudah saatnya mereka melihat kebenaran dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan." Langit sore kembali memerah. Namun kali ini bukan hanya pertanda berakhirnya hari, melainkan awal dari sebuah peristiwa besar. Peristiwa yang akan mengguncang Babilonia. Peristiwa yang akan mengubah segalanya. Dan di balik semua itu, seorang pemuda tengah bersiap. Sore itu, kota Babilonia tampak lebih ramai dari biasanya. Penduduk berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka menuju sebuah perayaan besar di luar kota. Suara musik, tawa, dan percakapan menggema di udara. Semua orang tampak antusias, semua kecuali satu orang, Ibrahim. Ia berdiri di tepi jalan, memperhatikan keramaian yang berlalu. Beberapa orang menghampirinya. "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tidak ikut bersama kami?" Ibrahim memegang perutnya perlahan, lalu menjawab dengan tenang, "Aku sedang sakit." Jawaban itu singkat, namun cukup untuk membuat mereka pergi tanpa curiga. Tak lama kemudian, kota menjadi sunyi. Kosong. Hanya tersisa angin yang berhembus pelan, menyapu jalan-jalan yang kini tak berpenghuni. Inilah saatnya. Dengan langkah mantap, Ibrahim berjalan menuju kuil utama. Tempat yang selama ini dianggap suci oleh kaumnya.
tempat di mana puluhan berhala berdiri megah, disusun rapi, dihias dengan berbagai persembahan. Buah-buahan, makanan, dan berbagai bentuk penghormatan lainnya. Ibrahim melangkah masuk. Matanya menyapu seluruh ruangan. Diam, hening, namun penuh makna. Ia mendekati salah satu berhala kecil, menatapnya, lalu berkata dengan nada yang hampir seperti sindiran halus, "Mengapa kalian tidak makan?" Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat lagi. "Mengapa kalian tidak berbicara?" Tetap tidak ada suara. Hanya keheningan yang membungkus kebodohan. Yang selama ini disembah. Dan saat itulah keputusan besar diambil. Ibrahim menggenggam sebuah kapak. Tangannya kuat, matanya tajam. Tanpa ragu, ia mulai menghancurkan berhala-berhala itu. Satu persatu, suara benturan keras menggema di dalam kuil. Patung-patung itu jatuh, hancur berkeping-keping. Tak berdaya. Tak mampu melindungi diri mereka sendiri. Tak mampu melakukan apapun. Dalam waktu singkat, semua berhala itu telah hancur. Kecuali satu, berhala terbesar yang berdiri di tengah, yang selama ini dianggap paling kuat. Ibrahim berhenti. Ia menatap berhala besar itu lama, lalu menggantungkan kapak di lehernya, seolah-olah dialah pelaku dari semua kehancuran itu. Ibrahim kemudian berbalik dan pergi, meninggalkan kuil dalam keadaan yang tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, kota Babilonia gempar. Orang-orang berlari menuju kuil. Suara teriakan memenuhi udara. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Mereka melihat kehancuran itu. Patung-patung yang selama ini mereka sembah, kini hanya menjadi puing-puing tak bernilai. Amarah mulai membara. Siapa yang berani melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Seorang di antara mereka berkata, "Kami pernah mendengar seorang pemuda yang mencela mereka, namanya Ibrahim." Nama itu langsung menyebar. "Cepat, seperti api yang menjalar di padang kering. Bawa dia ke hadapan kami." Tak lama kemudian, Ibrahim berdiri di tengah kerumunan. Semua mata tertuju padanya, penuh kemarahan, penuh kebencian, namun ia tetap tenang. "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada menekan. Namun, Ibrahim tidak tergesa menjawab. Ia hanya menoleh ke arah berhala terbesar, lalu berkata dengan tenang, "Sebenarnya, yang besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja kepadanya, jika mereka bisa berbicara." Kalimat itu sederhana, namun menghantam keras logika mereka. Orang-orang terdiam, beberapa mulai saling berpandangan. Sejenak, kesadaran itu muncul. Mereka berkata dalam hati, "Sesungguhnya kalianlah yang zolim." Namun kesadaran itu tidak bertahan lama. Ego, kesombongan, dan tradisi menarik mereka ke dalam kegelapan. Mereka kembali berkata dengan keras, "Engkau tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara." Dan disitulah Ibrahim melihat celah. Dengan suara yang lebih tegas, ia berkata, "Maka mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian?" Suasana menjadi tegang. Kata-kata itu tidak bisa dibantah. Logika mereka runtuh. Namun, bukan berarti mereka menerima kebenaran. Sebaliknya, mereka memilih kemarahan. "Bakar dia!" Teriakan itu menggema. "Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar ingin bertindak." Keputusan telah diambil, tanpa diskusi, tanpa pertimbangan, hanya karena satu hal, mereka tidak mampu menerima kebenaran. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Ibrahim, tetapi bagi seluruh Babilonia.
Karena apa yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi sekadar perdebatan, bukan lagi sekadar dakwah, melainkan ujian yang sangat besar. Ujian antara iman dan kekuasaan, antara kebenaran dan kesombongan. Dan di balik semua itu, Seorang pemuda berdiri tegak, siap menghadapi apapun. Karena hari itu, langit Babilonia terasa lebih berat dari biasanya. Awan menggantung rendah, seolah ikut menyaksikan ketegangan yang menyelimuti seluruh negeri. Kabar tentang penghancuran berhala telah menyebar ke setiap sudut kota. Tidak ada satupun yang tidak membicarakannya. Dan kini, semua mata tertuju pada satu nama. Ibrahim. Ia tidak lagi sekadar seorang pemuda. Ia telah menjadi simbol perlawanan, simbol ancaman, dan bagi sebagian orang, simbol kebenaran yang mulai mereka takutkan. di tengah hiruk-pikuk itu, para pembesar negeri berkumpul. Mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan ini sendiri. Ada satu sosok yang harus turun tangan. Sosok yang menganggap dirinya sebagai penguasa mutlak. Sosok yang tidak hanya memerintah manusia, tetapi juga mengklaim memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Namanya adalah Namrud. Istana Namrud berdiri megah. Pilar-pilar tinggi menjulang, dihiasi dengan ukiran yang melambangkan kekuasaan dan keagungan. Namun di balik kemegahan itu, tersembunyi kesombongan yang luar biasa. Hari itu, ruang pengadilan dipenuhi oleh orang-orang penting, para bangsawan, para pemuka agama, dan rakyat yang ingin menyaksikan akhir. Dari seorang pemuda yang berani menantang keyakinan mereka. Di tengah ruangan itu berdiri Ibrahim, sendirian, tanpa perlindungan, tanpa pendukung. Namun wajahnya tetap tenang. Seolah ia tidak sedang menghadapi ancaman apapun. Namrud duduk di singgasananya. Matanya tajam menatap Ibrahim. Ada rasa marah. Namun juga rasa penasaran. Ia ingin melihat sendiri siapa pemuda yang berani menantangnya. Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka? Tanyanya dengan suara berat. Ibrahim tidak langsung menjawab. Ia tahu, ini bukan sekedar pertanyaan. Ini adalah awal dari sebuah pertarungan. Bukan dengan senjata, tetapi dengan kebenaran. Aku melakukan apa yang seharusnya mereka pahami, jawab Ibrahim tenang. Namrud menyipitkan mata. Dan siapa Tuhanmu, wahai Ibrahim? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada merendahkan. Namun Ibrahim tidak terpengaruh. Dengan suara yang tegas, ia berkata, Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan. Ruangan menjadi hening. Semua orang menunggu jawaban Namrud. Dan seperti yang sudah diduga, ia tidak ingin kalah. Dengan senyum sinis, ia berkata, Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ia memberi isyarat. 2 orang tahanan di bawah kehadapannya. Salah satu dari mereka diperintahkan untuk dibunuh, dan yang lain dibebaskan. Lihat, aku membunuh dan aku membiarkan hidup. Bukankah itu berarti aku menghidupkan dan mematikan? Beberapa orang mulai mengangguk. Namun Ibrahim tidak terjebak. Ia tahu, ini hanyalah permainan kata, bukan kebenaran. Dan disitulah ia mengubah arah pembicaraan. Dengan tenang, namun penuh keyakinan, ia berkata, Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Kalimat itu langsung menghantam. Tidak ada celah, tidak ada ruang untuk manipulasi. Tidak ada trik yang bisa digunakan. Namrud terdiam, wajahnya berubah. Ia tidak memiliki jawaban, dan untuk pertama kalinya, kekuasaan terlihat lemah. Kesombongan terlihat rapuh, dan kebenaran berdiri tegak. Ruangan menjadi gaduh. Beberapa orang mulai berbisik. Sebagian terkejut, sebagian lainnya mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya.
keraguan. Namun bagi Namrud, ini bukan sekadar kekalahan dalam debat. Ini adalah ancaman terhadap kekuasaannya. Dan ia tidak akan membiarkannya. Wajahnya mengeras, tangannya mengepal. Lalu ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Cukup!" Semua langsung diam. Ibrahim telah menghina Tuhan-Tuhan kita dan menantang kekuasaan kita. Ia menatap seluruh hadirin. Jika kita membiarkannya, maka seluruh negeri akan mengikuti jalannya. Dan tanpa memberi ruang untuk berpikir, ia mengambil keputusan. "Bakar dia!" Teriakan itu menggema. Lebih keras dari sebelumnya, lebih penuh amarah. "Bakar dia hidup-hidup! Jadikan dia pelajaran bagi siapapun yang berani menentang kita." Kerumunan mulai bersorak. Amarah telah mengalahkan akal. Dan keputusan itu pun tidak bisa dibatalkan. Di tengah semua itu, Ibrahim tetap berdiri, tenang, tidak panik, tidak takut. Seolah ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Ia tidak melihat api sebagai ancaman. Ia melihatnya sebagai ujian. Dan di balik ujian itu ada pertolongan, karena ia tidak sendirian. Allah bersamanya. Hari itu berakhir dengan keputusan yang mengerikan. Seluruh Babilonia bersiap, bukan untuk perayaan, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pembakaran raksasa. Api yang belum pernah mereka buat sebelumnya. Api yang mereka yakini akan mengakhiri segalanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa api itu justru akan menjadi saksi. Saksi atas kekuasaan yang sesungguhnya. Saksi atas mujizat yang tidak akan pernah dilupakan. Dan di balik semua itu, seorang hamba bersiap dengan hati yang tenang, dengan iman yang Keputusan itu telah ditetapkan. Tidak ada yang berani menentangnya. Perintah dari Namrud telah menyebar ke seluruh penjuru Babilonia, cepat, tegas, dan tanpa ruang untuk dipertanyakan. Bakar dia. Dua kata itu menggema di hati setiap orang. Dan sejak saat itu, kota Babilonia berubah menjadi tempat yang dipenuhi oleh satu tujuan, membangun api. Hari demi hari berlalu. Namun bukan aktivitas biasa yang terjadi. Seluruh rakyat, dari yang tua hingga yang muda, terlibat dalam satu pekerjaan besar, mengumpulkan kayu. Kayu dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari hutan, dari rumah-rumah, dari manapun mereka bisa mendapatkannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat tafsir, siapapun yang sakit atau tidak mampu pergi sekalipun tetap berusaha berpartisipasi dengan niat agar mendapat pahala dari apa yang mereka yakini sebagai pembelaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Begitu dalam kesesatan itu, hingga kezoliman pun dianggap kebaikan. Di sebuah tanah lapang yang luas, tumpukan kayu mulai menggunung. Hari demi hari, tumpukan itu semakin tinggi, semakin besar. Hingga akhirnya menjelma menjadi sesuatu yang mengerikan, sebuah gunung kayu. Dan ketika semuanya siap, api pun dinyalakan. Api itu tidak seperti api biasa. Ia menjulang tinggi, menyala dengan dahsyat. Panasnya terasa dari jarak yang sangat jauh. Anginnya membawa percikan api ke segala arah. Orang-orang bahkan tidak mampu mendekat. Tidak ada yang berani, tidak ada yang sanggup. Api itu terlalu besar, terlalu panas, terlalu mematikan. Namun, mereka tidak berhenti di situ. Mereka ingin memastikan bahwa hukuman itu terlaksana, bahwa Ibrahim benar-benar akan dilemparkan ke dalamnya. Dan karena tidak ada manusia yang mampu mendekat, mereka mencari cara lain. Sebuah alat besar dibuat, sebuah pelontar raksasa, sejenis manjanik.
alat yang biasa digunakan untuk melemparkan benda berat dari jarak jauh. Namun kali ini yang akan dilempar bukan batu, melainkan seorang manusia, seorang nabi, seorang hamba yang tidak memiliki kesalahan selain berkata benar. Hari itu tiba, langit Babilonia dipenuhi oleh asap hitam. Orang-orang berkumpul dalam jumlah besar. Mereka ingin menyaksikan, mereka ingin melihat akhir. Dari seorang yang berani menentang mereka. Di tengah kerumunan itu, Ibrahim dibawa. Tangannya terikat, namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan. Hanya ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di sana. Ia didekatkan ke alat pelontar. Panas api mulai terasa lebih kuat. Angin panas menerpa wajahnya. Namun ia tetap diam, tenang, dalam hati yang penuh keyakinan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, saat itu malaikat datang menawarkan pertolongan. Namun Ibrahim menolak. Bukan karena ia tidak membutuhkan bantuan, tetapi karena ia yakin bahwa Allah lebih mengetahui keadaannya, dan Allah tidak akan meninggalkannya. Dengan penuh keikhlasan, ia menyerahkan segalanya. Cukuplah Allah bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, namun menggema hingga ke langit. Orang-orang mulai bersiap, tali dikencangkan, alat pelontar ditarik, ketegangan memuncak, semua mata tertuju pada satu titik. Dan dalam hitungan detik, peristiwa itu terjadi. Ibrahim dilepaskan. Tubuhnya melayang di udara, menuju kobaran api yang sangat besar. Waktu seolah melambat, detik demi detik terasa panjang. Semua orang menahan napas, menunggu satu hal, kehancuran. Namun, yang mereka tunggu tidak akan pernah terjadi. Karena pada saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Api yang mereka banggakan, api yang mereka yakini akan menghancurkan, akan segera menjadi saksi. Saksi atas kekuasaan yang jauh lebih besar dari apapun yang mereka miliki. Dan di dalam kobaran itu, seorang hamba sedang menuju takdirnya. Bukan kehancuran, melainkan. Langit Babilonia dipenuhi asap tebal. Api yang menyala di tengah lapangan itu masih mengamuk, menjilat-jilat udara dengan panas yang seolah mampu melahap apa saja yang mendekat. Orang-orang berdiri jauh, tidak ada yang berani mendekat. Namun semua mata tertuju pada satu titik. Kobaran api yang baru saja menelan tubuh Ibrahim. Detik itu, semua orang yakin ini adalah akhir. Tubuh Ibrahim melayang, menembus udara panas. Lalu jatuh ke dalam kobaran api yang sangat besar. Seharusnya ia hancur dalam sekejap. Seharusnya tidak tersisa apapun darinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pada saat itulah perintah datang, bukan dari manusia, bukan dari raja, bukan dari siapapun di bumi, melainkan dari Tuhan yang Maha Menguasai segala sesuatu. Allah berfirman kepada api, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Perintah itu sederhana, namun dampaknya melampaui logika manusia. Dalam sekejap, api itu berubah, bukan padam, bukan hilang, tetap menyala, namun tidak lagi membakar. Panasnya lenyap, bahaya yang dikandungnya hilang. Ia menjadi dingin, namun bukan dingin yang menyiksa, melainkan dingin yang membawa keselamatan. Di dalam kobaran api itu, Ibrahim tidak merasakan apapun.
Tidak ada rasa sakit, tidak ada luka, tidak ada penderitaan. Yang ada hanyalah ketenangan, perlindungan, dan keajaiban. Seolah ia berada di taman yang damai, bukan di tengah api yang membara. Di luar, Orang-orang mulai merasa ada yang aneh. Waktu berlalu, namun tidak ada tanda-tanda kehancuran, tidak ada jeritan, tidak ada asap yang menunjukkan tubuh yang terbakar. mereka mulai gelisah. Beberapa mencoba mendekat sedikit lebih jauh, namun tetap tidak mampu. Api itu masih terlihat besar, namun tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Api itu perlahan mulai meredah. Dan saat akhirnya padam, semua orang menahan napas. Mereka menatap ke arah pusat kobaran. Menunggu, takut, penasaran. Dan ketika asap mulai menghilang, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Di tengah sisa-sisa kayu yang hangus, berdiri seorang lelaki. Utuh, tanpa luka, tanpa bekas terbakar sedikit pun. Dia adalah Ibrahim. Keheningan melanda. Tidak ada suara, tidak ada kata. Hanya keterkejutan yang membekukan semua orang. Di tempatnya, beberapa mundur perlahan, beberapa lainnya menatap dengan mata terbuka lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini bukan sihir. Ini bukan ilusi. Ini nyata, sangat nyata. Di antara kerumunan itu, rasa takut mulai muncul. Namun bukan takut kepada Ibrahim, melainkan kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Kepada kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Kepada Tuhan yang selama ini mereka abaikan. Namun, seperti sebelumnya, tidak semua orang mampu menerima kebenaran. Sebagian hati telah tertutup terlalu rapat. Kesombongan telah mengakar terlalu dalam. Dan meskipun mereka menyaksikan mujizat dengan mata kepala sendiri, mereka tetap memilih untuk berpaling. Bagi Namrud, peristiwa ini adalah tamparan yang sangat keras. Namun, bukan berarti ia tunduk. Sebaliknya, ia semakin keras, semakin sombong, dan semakin menolak. Namun, bagi sebagian kecil orang, hari itu menjadi titik balik. Mereka mulai bertanya, mulai berpikir, mulai meragukan apa yang selama ini mereka yakini. Dan dari situlah cahaya mulai masuk, perlahan namun pasti. Ibrahim keluar dari tempat itu, dengan langkah tenang, dengan hati yang penuh syukur. Ia tidak membalas, tidak menuntut, tidak menyombongkan diri. Karena ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang Allah, tentang kebenaran, tentang bukti yang telah ditunjukkan dengan cara yang tidak bisa dibantah. Api itu telah padam, namun dampaknya tidak akan pernah padam. Ia akan terus hidup. Dalam cerita, dalam pelajaran, dalam hati orang-orang yang mau berpikir. Dan dalam sejarah, sebagai salah satu mujizat. Api itu telah padam, namun kisahnya tidak pernah benar-benar berakhir. Di tanah Babilonia, peristiwa itu meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Bukan hanya bekas kayu yang hangus, bukan pula sisa-sisa kobaran yang telah lenyap, melainkan sebuah kenyataan yang menggundrang keyakinan manusia. Bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka sembah. Di tengah semua itu, berdiri seorang hamba yang telah melewati ujian luar biasa. Ibrahim. Hari-hari setelah peristiwa itu tidak lagi sama. Orang-orang mulai berbicara. Bukan lagi tentang berhala, bukan lagi tentang tradisi. Melainkan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka berani pikirkan. Kebenaran. Sebagian dari mereka mulai mengingat kembali apa yang pernah Ibrahim katakan. Tentang Tuhan yang tidak terlihat, namun menciptakan segalanya. Tentang Tuhan yang tidak bergantung pada apapun, namun segala sesuatu bergantung kepadanya. Dan untuk pertama kalinya,
Pertanyaan itu muncul dengan jujur di dalam hati mereka. Apakah selama ini kita salah? Namun tidak semua orang berubah. Sebagian tetap bertahan, bukan karena mereka yakin, tetapi karena mereka takut kehilangan. Takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan identitas. Dan di antara mereka, tetap berdiri seorang penguasa yang hatinya tidak tersentuh, Namrud. Meskipun telah melihat dengan mata kepala sendiri, ia tetap memilih untuk menolak. Karena kesombongan telah menutup pintu hatinya. Sementara itu, Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Ia tidak berhenti. Ia tidak merasa cukup. Karena dakwah bukanlah tentang satu peristiwa, melainkan tentang perjalanan panjang, perjalanan menyampaikan kebenaran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia meninggalkan Babilonia, bukan karena kalah, melainkan karena misinya lebih besar dari satu tempat, lebih luas dari satu kaum. Dan dari sanalah perjalanan dakwahnya terus berlanjut. Waktu berlalu, generasi berganti. Namun kisah itu tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut. Ditulis dalam kitab-kitab, dan diabadikan dalam Al-Quran. Bukan sekadar sebagai cerita, melainkan sebagai pelajaran. Sebagai pengingat. Sebagai cahaya bagi siapapun yang mencari kebenaran. Kisah Ibrahim bukan hanya tentang api yang tidak membakar, bukan hanya tentang mukjizat yang menakjubkan, Tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tentang keberanian. Keberanian untuk berpikir. Keberanian untuk berbeda. Keberanian untuk tetap berdiri meskipun sendirian. Di zaman sekarang, berhala mungkin tidak lagi berbentuk patung. Namun bukan berarti tidak ada. Berhala bisa berupa harta, kekuasaan, popularitas. Atau apapun yang membuat manusia lupa kepada Tuhan. Dan tanpa disadari, manusia bisa kembali jatuh ke dalam kesalahan yang sama. menyembah sesuatu yang tidak mampu memberi manfaat dan tidak mampu memberi mudarat. Disinilah kisah ini menjadi relevan. Bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk direnungkan. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan kita? Apakah kita masih terikat pada sesuatu yang seharusnya tidak kita sembah? Apakah kita berani memilih kebenaran, meskipun tidak populer? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah warisan dari kisah ini. Warisan yang tidak lekang oleh waktu. Api itu telah padam. Namun, cahayanya masih menyala di hati orang-orang yang mau berpikir, di jiwa orang-orang yang mencari kebenaran. Dan di setiap langkah, orang-orang yang memilih untuk mengikuti jalan tauhid. Sebagai penutup dari kisah penuh hikmah ini, kita kembali diingatkan bahwa ujian seberat apapun tidak akan mampu mengalahkan keimanan yang kokoh. Kisah Ibrahim mengajarkan kita tentang keberanian dalam kebenaran, keteguhan dalam menghadapi tekanan, serta keyakinan penuh kepada Allah bahwa pertolongannya selalu datang. Di waktu yang tepat, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Kisah ini disusun berdasarkan sumber-sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, di antaranya Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 68 hingga 70, Surah Al-An'am, Surah Maryam, dan Surah Al-Baqarah. Tafsir karya Ibnu Katsir. Tafsir karya At-Tabari. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian kisah ini mungkin masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati memohon maaf sebesar-besarnya. Segala gambar, ilustrasi, maupun visual yang ditampilkan dalam video hanyalah sebagai gambaran semata dan bukan representasi kejadian yang sebenarnya. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat, menambah keimanan, dan menginspirasi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dukung channel Kisah Iman dengan cara like,
komentar, dan subscribe. Agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video menarik kami.